Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua. Kemudian salam dan salawat tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita akan membahas materi tentang 5 waktu yang dilarang untuk kita tidur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidur adalah aktivitas yang perlu dilakukan oleh tubuh dalam menjaga kesehatan tubuh. Manusia perlu tidur yang cukup setiap harinya karena tidur sangatlah memegang peran penting dalam kehidupan. Seseorang yang kurang tidur akan merasa sangat kelelahan. Produktivitasnya pasti menurun hingga akan menimbulkan stres dan berujung pada depresi. Tidur memang merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dalam firman-Nya, dan karena rahmat-Nya Dia jadikan untuk malam dan siang supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari dan supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Qasas ayat 73. Walaupun tidur merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata ada beberapa waktu tidur yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini juga sejalan dengan ilmu medis. Lalu di waktu-waktu apa sajakah itu? Nah, sekarang kita akan membahas berikut ini adalah waktu-waktu yang dilarang untuk tidur menurut medis dan Islam. Yang pertama, tidur setelah subuh atau tidur di waktu pagi. Tidur di waktu pagi hari, tubuh menjadi lemah dan lesu, serta akan menghilangkan waktu yang sangat positif. Ibnu Qayyim berkata, ada 4 yang menghambat datangnya rezeki, yaitu yang pertama, tidur di waktu pagi, kemudian sedikit sholat, kemudian malas-malasan, dan yang terakhir adalah berkhianat. Lalu yang kedua adalah tidur sepanjang hari. Tidak baik tidur sepanjang hari kecuali dalam keadaan dan kondisi yang tidak memungkinkan, contohnya seperti sakit. Terlalu banyak tidur juga tidak perlu dalam Islam dan hukumnya makruh. Banyak tidur dapat mengubah hati serta menimbulkan kemalasan dan mengganggu kesehatan tubuh. Kemudian yang ketiga yaitu tidur setelah makan. Jika setelah makan lalu langsung tidur, maka proses pencernaan tidak berjalan maksimal serta akan menyebabkan ketidaksempurnaan dalam proses pencernaan. Karena itu, setelah makan juga dapat mencegah kesehatan. Yang keempat adalah tidur setelah sholat asar atau menjelang maghrib. Ini bukan mitos ya. Tidur setelah sholat asar atau menjelang maghrib bisa mengganggu kesehatan tubuh. Seseorang yang tidur di waktu itu akan merasa linglung, pusing, sehingga badan merasa sakit. Diriwayatkan oleh Imam Abu Bakr al-Matursi rahimakumullah
bahwa Imam Ahmad pernah berkata, tidak disukai atau makruh bagi seseorang tidur setelah sholat asar dan dikhawatirkan akan membahayakan kewarasan akalnya. Penjelasan tersebut menegaskan bahwa terlalu sering tidur di sore hari akan membuat jiwa atau pikiran semakin buruk. Yang kelima adalah tidur sebelum sholat isya. Biasanya yang tidur sebelum sholat isya biasanya akan kebablasan tidur sampai pagi, sehingga ada banyak kerugian yang kita dapatkan. Selain bisa melewatkan salat isya itu sendiri, tidur yang terlalu lama juga tidak baik bagi kesehatan. Bisa terjadi gangguan hati, bertambahnya berat badan, dan menyebabkan rasa malas. Oleh karena itu, Rasulullah SAW melarang tidur sebelum sholat isya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah beberapa waktu tidur yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Semoga kita semua ini bisa menghindari waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan aktivitas tidur. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kultum kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.